Halo warga Wakmi, welcome to the first Wakmi podcast. Di sini kita bakal bahas semua hal tentang crypto and Web3. Nama gue Anthony, selaku Chief Education Officer of Wakmi Media. Pertama, kita tuh pengen ngomongin hal-hal yang lebih basic dibanding hal-hal yang rumit. Soalnya banyak orang tuh salah persepsi ya. Kalau misalkan tentang crypto tuh banyak kan orang ngomong scam dan sebagainya. Kita mau jawab-jawab pertanyaan yang orang tuh banyak tanya lah ke kita yang udah kirim lewat Instagram. Ingat, semua yang kita omongin di sini NFA, not financial advice. Nggak ada ajakan jual atau beli aset kripto. Di sini kita cuma provide edutainment. Biar belajar topik modern finance itu lebih gampang dicerna. Di sini ada Rafael, partner gua. Dia juga selaku Ketua Umum ICCA, Indonesian Crypto Consumer Association, di mana tugasnya itu melindungi konsumer dari rakpul-rakpul yang banyak di dunia kripto. Kita perkenalkan diri dulu dan jawab-jawab pertanyaan yang sering banget kita dengar di dunia kripto sampai bosen jawabnya, biar kita nggak usah ngulang-ngulang. Nah, Raf, lu kenalin diri dulu deh. Halo warga Wakmi, nama gue Rafael. Gue selaku Ketua Umum ICCA. Itu adalah Indonesian Crypto Consumer Association, di mana waktu itu kita bikin itu supaya untuk mengedukasi orang tentang cara berinvestasi dan juga menjaga hal-hal yang tidak baik kejadian di kripto. Contoh misalkan ada exchange yang bermasalah, kita akan yang bantu menengahi semuanya, dan juga kita di sini even sampai mengedukasi pemerintah dan semua stakeholder yang ada juga. Thank you. Raf, pertama kali lu tahu kripto di tahun berapa sih? Kalau kripto taunya ya, kalau taunya sih 2013 ya. Cuman gue at that year nggak mungkin lah langsung beli kan. Iya. Tapi waktu itu gue jadi main Diablo 3. Oke. Iya. Item game gue tiba-tiba tahu mereka mau beli pakai Monero. Oke. Iya. XLM ya Monero tuh. XMR. Oh, XMR. Iya. Mereka mau beli, terus gue bilang kayak, ini Monero apaan gue? Gitu kan, kayak gue nanya dong, lu mau beli pakai apaan? Gue bilang udahlah, gue nggak usah pusing, PayPal aja. Iya. Ya. 1-2 kali pakai PayPal kan agak lama tuh ya kalau mau cairin di Indonya. Terus gue bilang ya udah coba deh, lu kirim pakai Monero. Oke. Jadi gue tahun 2014-nya itu daftar bitcoin.co.id kalau nggak salah. Oke, itu site pertama, itu exchange ya? Exchange nggak ada izin tapi kayaknya. Oke. Jadi bitcoin.co.id, lu verifikasinya kayak 3 hari baru bisa trading. Tapi ya itu kacau banget zaman itu. Asetnya paling cuma ada 20 gitu. Oke. Tapi lu pertama kali kayak benar-benar invest gitu? 2017 berarti. Oke. Kalau 2014 kan gue cuma 5 orang bayar gue pakai Monero. Ya, tapi 2017 gue mulai beli. Lu beli aset pertama apa sih kalau kripto? Lu dijen parah gak? Gue kena rakpul pertama 2017 gue. Beli token apa? Token namanya Falcon. Itu kayak lending platform gitu. Jadi kayak sama kayak BitConnect kan. Oke. Bikinnya persis kayak BitConnect. Jadi 3 hari pertama mungkin gue masuk kayak udah dapat kayak sekitar 30x ya. 3 hari pertama. Oke. Itu oke banget dong 30x. Iya. Hari ke-7 websitenya hilang. Jadi tokennya nggak bisa dijual, nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Jadi semua yang deposit masuk itu gone. Itu kayak waktu itu habis itu gue track IP-nya itu ada di suatu negara di Asia Tengah lah. Oke. Iya. Tapi udahlah, lu nyerah. Iya, nyerah. Dan waktu itu kerugian investor di situ tuh yang kan ada grupnya kan. Itu Telegram juga grupnya. Cuman nggak seramai sekarang lah kripto zaman itu kan kayak ini dunia gila banget. Dikit lah. Ya. Itu waktu itu di Telegramnya langsung dicek semuanya. Mereka dalam waktu 1 minggu itu mereka dapat sekitar 18 juta US. Ya. 18 juta US itu kalau dirupiahin 300M. 300M. Itu pertama kali gue tahu rakpul itu di situ. Dan gue kena bareng-bareng, rame-rame. Lu kesel nggak sama temen lu yang ngajak? Gue ketawa sih bareng. Gue bilang kayak ini rusak banget hidup begini. Dan sampai sekarang teman-teman gue yang masuk ke kripto waktu itu masih stay sampai sekarang. Ya. Tapi lu berarti percaya gitu, kripto tuh sebenarnya tuh bukan scam? Gue percaya bisa dipakai, kayak semua teknologi bisa dipakai buat baik, bisa dipakai buat enggak sih. Iya. Tapi lu abis 2017 lu kena Falcon, masuk koin yang bener yang kayak top tier, kayak BTC atau ETH? Nggak, abis 2017 gue cuma pegang Ethereum aja. Oke. Kalau misalkan sebelum kripto ya, lu pernah main financial instrument lain gak sih? Kayak saham atau forex gitu? Saham
nggak saham kan nggak trading sih gue, kalau saham invest ya. Jadi kan kalau kripto itu kan lebih cepet kan. Jadi kalau pas di saham gue dulu kan paling pegang 2-3 bulan, benar-benar fundamental trading aja sih. Iya. Jadi bukan yang kayak kalau kripto kan leverage segala macam, kalau di saham kan udah lurus-lurus aja kan. Jadi kayak Long term hold lah. long term hold semuanya. Iya. Berarti lu udah pernah kena bear market crypto tuh 2 kali ya? Kena bear market crypto 2 kali. Tapi lu kena bear market itu dalam nggak sih lu kenanya? Atau lu sempat cash out di ujung? Kalau yang pertama kali enggak. Pertama kali gue invest 2017, itu kan 2018-nya bear market hancur tuh. Iya. Dari 20.000 US sampai ke 3.000. Itu Bitcoin kan? Bitcoin ya. Lu kena juga di Bitcoin? Itu hampir semua orang kena masuk di situ. Nggak ada yang Iya selamat, kecuali yang masuknya 2015, 2014. Iya. Karena kan di itu dropnya even lower dari tahun 2014 atau 15. Kedalamannya. Kedalamannya. Iya. Itu yang gue juga hoki di tahun 2017 tuh gue invest Bitcoin dari 3.000 sebelum naik ke 21.000. Iya, 21.000. Tapi untungnya gue benar-benar full cash out tuh 18.000. Jadi itu juga Itu berarti itu apa? Kripto pertama lu itu Bitcoin. kripto pertama gue benar-benar maxinya Bitcoin. Soalnya Ethereum menurut gue tuh ada foundernya tuh gue masih nggak ngerti konsep decentralization. Kalau ada ownernya kan berarti kan ya gue takutnya Ethereum masih bisa dikontrol masih Vitalik. Tapi kalau Bitcoin kan benar-benar hard cap dan sebagainya lah. Jadi gue benar-benar paling percaya itu cuma Bitcoin doang. Gue nggak all in lah, cuman gue benar-benar beli kayak gue beli saham juga zaman dulu. Tapi untungnya gue cash out. Itu benar-benar kaget sih. Tarik duit dari Indodax gitu yang kayak 6 kali lipat. Gue kira ini kayak tipu-tipu nih. Ternyata pas tarik ke BCA keluar juga gitu kan. Tapi ya dari sana gue yang kayak oke, ini industri benar-benar bisa bikin life changing money sih. Itu yang kenapa gue juga stay sih. Tapi lu di kripto sendiri ya, lu pernah ngetes aset yang invest di aset selain token nggak? Lu ada main-main mungkin di DeFi lah, di ICO atau sebagainya? Di 2017 ke 18 ya, itu kan ICO banyak banget. Iya. Itu kan ICO ya. Itu jadi banyak banget. Ya sama lah kayak waktu lo di zaman 2020, 2021 kan di BSC kan itu kan hampir kayak orang bikin token udah kayak bikin, udah gampang banget lah. Nah 2017 tuh mereka pada bikin ICO rame-rame, jadi ya nyoba juga sih. Iya. Cuman ICO waktu itu kan nggak sesimpel orang bikin token zaman sekarang ya. Iya. Ya, jadi masih agak lebih rapih lah. Iya. Itu juga gue ikut juga. Mungkin 2017 ke sini hampir semua fenomena kripto gue ngikut aja, nyoba-nyobain gitu. Hampir gue ikutin semua sih. Berarti lu udah bisa dibilang veteran lah di industri kripto. Udah kena bear market 2 kali. Lumayan lah. Lumayan sakit. Tapi kalau misalkan kita ngomongin profit lah. Kalau misalkan profit paling gede lu ya dari kripto. Kita nggak usah ngomong lu masuk berapa lah. Tapi lu pernah nangkep project yang dari early stage banget tuh. Lu pernah nangkep project kayak apa sih? Apa gitu? Kalau misalkan boleh di-share. Kalau yang top tier ya. Iya, jackpot lah. Jackpot top tier Solana pasti ya. Gue masuk ke $2.3 waktu itu pas si SBF. Tahun berapa itu? 2019 apa 2020 awal gitu. Pokoknya sekitaran itu. Itu si Sam, foundernya nge-tweet, dia bilang dia akan beli semua Solana yang di bawah $2.3. Jadi lu ada kepedean beli Solana juga, soalnya dijagain dia Iya, gitu. karena gue ada kesempatan buat ikut ICO-nya Solana sebenarnya. Oh iya? Ya, tapi gue nggak ikut. Tapi terus tiba-tiba kan Solana itu kan hancur beberapa kali kan. Iya. Naik, hancur lagi, naik, hancur lagi. Yang pas ke $2 itu tiba-tiba FTX, si SBF bilang kayak begitu. Semua yang di bawah $2 atau berapa gitu dia beli. Oke. Jadi gue start dari situ, gue beli. Menurut lu itu lumayan high conviction nggak? Kayak lu belinya tuh lumayan pede nggak? Size lu tuh gede gitu untuk beli Solana di harga segitu. Investasinya, lu pede nggak sih beli Solana di harga segitu waktu itu? Waktu itu kan posisi itu, waktu itu sih zaman gue masih segitu sih gede sih. Oke. Kayak lu kenapa bisa pede gitu om project yang early banget kan? Itu belum setahun ya Solana ya? Belum, itu kayak sebulan gitu. Oke. Cuman Lu kan project sebulan lu invest
ini ya, ketemu Solana baru sebulan ya. Ya, jadi kan itu kan dia waktu itu kan proof of stake yang lumayan, Proof of history ya. proof of history yang lumayan itu kan. Iya, kayak gabungan proof of stake gitu ya. Konsensus kan dia. Jadi lumayan orang kaget juga, banyak yang ngeliatin. Mereka bilang mereka Ethereum killer all the stuff, terus kayak yang Ethereum Maxi-nya kan banyak yang nyerang dia kan. Iya. Cuman mereka lumayan bertahan waktu itu. Itu yang gue bikin kaget. Community-nya berani nahan Solana. Iya, berani nahan Solana. Jadi kayak ada satu grup gitu di Solana Maxi-nya, which is gue masih ngobrol sama mereka sampai sekarang. Oke. Pas di zaman itu, harganya orang yang mau jual di OTC-OTC dibeliin sama mereka. Dan mereka sekarang udah duitnya udah hancur-hancuran lah, banyak banget. Jadi mereka beli-beliin. Lu sempat cash out sebelum bear market yang kita sekarang lagi di sini nih? Gue cash out itu di $170-180, berarti gue net mungkin sekitar 80x ya. Sadis. 80x dalam waktu 9 bulan. Dalam waktu 9 bulan 80 kali lipat. 80 kali lipat. Itu di koin gede ya. Maksudnya kayak kalau yang tadi lu bilang kalau di DeFi itu kan ceritanya beda ya. Iya. Itu banyak banget. Ini benar-benar koin yang lu pegang early stage dan lu bisa keep sampai dia blue chip. Sampai blue chip ya. Gila sih. Dia doang sih yang gue keep dari kayak asal-asalan sampai blue chip. Yang lainnya enggak. Di Solana sendiri tapi lu sampai sekarang ini kan bear market nih banyak banget yang bikin orang tuh ragu sama kripto. Menurut lu bakal stay di industri ini gitu? Gue sih bandinginnya sama kayak itu ya, WW booming tahun 2000. .com bubble ya? .com bubble, ya kayak oke, orang bilang kayak orang nggak bakal pakai email segala macam, Apple easy to stay all the stuff kan. Cuman ya gue mikir kayak waktu itu ternyata yang kurang dari semua itu adalah memang adopsinya waktu itu belum gede aja sih. Oke. Jadi menurut gue kunci dari kripto ini kan adoption sama utility ya. Pas sudah dapat di titik itunya, semua orang bisa pakai dengan gampang. Bakal ada di sini terus sih menurut gue. Oke. Kalau lu sekarang di bear market begini, lu masih bullish sama project apa sih? Yang menurut lu tuh bakal make it through the next bear market? Gue masih pegang Solana sampai sekarang. Belief? Masih gue. Iya. Alasan-alasan yang lu bisa share mungkin, kenapa sih lu bisa ada conviction ke satu project gitu? Kenapa lu percaya ini project tuh bakal WAKMI lah, bakal gonna make it? Biasanya sih ya, kalau kayak Bitcoin ini kan orang suka karena nggak bisa diatur ya. Maksudnya nggak ada foundernya, nggak ada apa segala macam kan. Iya. Yang koin yang gede-gede sisanya semuanya ada foundernya. Jadi kebanyakan ya kalau gue lihat ya, Solana salah satu yang kenapa gue lumayan believe banget, karena gue ngobrol sama foundernya. Oke. Oh, lu pernah ngobrol sama Anatoly-nya? Enggak sih, Raj. Oke. Oke. Zaman pas waktu dia lagi nge-shield Degen Ape Academy yang gambar monyet itu. Dia pernah nge-shield NFT ya berarti ya? Di Gen Ape tuh NFT bukan? NFT, iya. Dia pernah nge-shield NFT? Dia pernah nge-shield NFT. Oke. Dan Solana waktu itu cuma kayak $15 atau berapa gitu. Tapi di Gen Ape sampai sekarang juga masih alive and well ya? Masih alive. Jadi itu, nah itu gue ngobrol di situ. Jadi kayak gue beli early itu DAA, akhirnya gue masuk ke komunitinya. Akhirnya gue ngobrol di situ. Jadi kenal sama komunitinya ya? Jadi gue di Solana ya itu, karena udah dibilang maxi ya, karena itu kan gue udah pegang early stage NFT-nya tuh gue udah pegang semua juga, maksudnya kayak SMB semuanya. Solana Monkey Business ya? Iya, semuanya gue udah, orang di dalamnya juga gue kenal semua, jadi ya. Ekosistemnya lu udah due diligence banget ya. Iya. Itu yang harus dicatat sih. Due diligence tuh penting, bukan cuman asal ikut ajakan orang beli, tapi memang harus masuk ke dalam komunitasnya. Dan pelajarin juga kenapa teknologinya tuh bisa bertahan dengan adanya perkembangan teknologi baru. Kalau Solana sendiri, salah satu konsep yang gue suka sih, dia sih bisa ngikutin kecepatan processing dengan proof of history itu. Itu ntar kita bahas di lain hari lah.